Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang pendidikan dan belajar sepanjang hayat. Pendidikan dan belajar sepanjang hayat adalah kunci untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan meningkatkan kualitas hidup. Konsep ini menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan, baik formal maupun informal, sepanjang kehidupan individu. Di sini, saya akan membahas mengenai urgensi, cara pembelajaran, dan evaluasi dalam konsep belajar sepanjang hayat. Urgensi pendidikan dan belajar sepanjang hayat. Perubahan teknologi. Keterampilan dan pengetahuan terus berubah seiring kemajuan teknologi. Belajar sepanjang hayat memungkinkan individu untuk tetap kompetitif di pasar kerja. Yang kedua, kebutuhan dunia kerja. Dunia kerja membutuhkan individu yang adaptif dan mampu belajar cepat terhadap tuntutan pekerjaan yang terus berkembang. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Belajar sepanjang hayat memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dari sisi ekonomi, sosial, maupun pribadi. Cara pembelajaran dalam konsep belajar sepanjang hayat. Yang pertama mengenai pembelajaran formal, yaitu berlangsung di institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas, memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, pembelajaran informal, yaitu terjadi melalui pengalaman sehari-hari, media, diskusi, dan belajar mandiri melalui internet. Yang ketiga, pembelajaran berbasis teknologi, penggunaan e-learning, dan platform pembelajaran online mempermudah akses pembelajaran bagi siapa saja. Selanjutnya, pembelajaran non-formal dan mandiri. Pembelajaran non-formal, yaitu terstruktur namun tidak berlangsung dalam sistem pendidikan formal, seperti kursus keterampilan dan pelatihan kerja. Pembelajaran mandiri dilakukan secara otonom oleh individu, menggunakan berbagai sumber daya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Evaluasi dalam konsep belajar sepanjang hayat. Evaluasi berkelanjutan, yaitu menilai kemampuan pembelajaran secara terus-menerus untuk memberikan umpan balik yang dapat memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya, portofolio. Dokumentasi hasil kerja dan pencapaian individu yang mencerminkan perkembangan dalam suatu bidang. Selanjutnya, ujian dan tes, yaitu mengukur pemahaman konsep atau keterampilan yang telah dipelajari melalui ujian tulis atau tes. Individu menilai kemajuan mereka sendiri terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang terakhir, umpan balik. Umpan balik dari instruktur, mentor, atau rekan kerja membantu memperbaiki keterampilan dan pengetahuan. Pentingnya evaluasi dalam belajar sepanjang hayat. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar yang terjadi sepanjang waktu. Ini mendukung pembelajaran berkelanjutan dan perbaikan diri yang terus-menerus. Dengan evaluasi yang tepat, individu dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan menyesuaikan strategi pembelajaran mereka. Kesimpulannya, pendidikan dan belajar sepanjang hayat adalah investasi penting dalam diri sendiri. Dengan terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, individu dapat tetap relevan, adaptif, dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Mari jadikan pembelajaran sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.